Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Manfresi Putra di acara kesayangan kita yaitu Chen Talks episode 13. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di kali ini kita akan membahas tentang salah satu lab yang ada di entitas kita S1 Sistem Informasi Tercinta. Nggak usah pakai lama-lama, kita langsung aja undang pembicara kita yaitu Ken Rangga. Halo Mas Ken. Eh, Halo, 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 halo. Apa kabar? Sehat? Baik-baik, alhamdulillah sehat Is. Oke, teman-teman udah pada familiar belum nih sama narasumber kita pada siang hari ini? Mungkin dari Mas Ken Rangga mau kenalan dulu biar kenal juga para pendengar. Oke, selamat apa ya? Kan kalau podcast kapan aja dengerin ya, Kapan aja? pagi, Iya, siang, iya, sore, iya. malam ya, betul juga ya. Oke, halo semuanya, kenalin gue Ken Rangga dari Asisten Laboratori Lab Sistem Arsitektur dan Governance atau biasa disebut SAG. Kebetulan hari ini diundang nih untuk ikut ngisi di Ciantox edisi 13 bareng Faiz. Wih, Salam kenal semuanya. Halo. salam kenal juga Mas Ken. Nah tuh teman-teman, kalau teman-teman ngelihat atau mengetahui tentang SAG, ini adalah sosok di belakangnya nih. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran nih, Lab SAG itu apa nih? Terutama buat teman-teman S1 Sistem Informasi Angkatan 2021 ya, yang masih baru masuk. Mungkin boleh dijelasin dikit dong, Mas Ken. Sebenarnya SAG itu apa sih labnya? Oke, jadi Lab Sistem Arsitektur and Governance atau SAG ini eh, punya beberapa fokus ya, mungkin dari di perancangan tata kelola sistem informasi, perancangan proses bisnis, dan mengenai manajemen layanan sistem informasi. Jadi sebenarnya kenapa sih bisa fokusnya itu banyak, ada 3 poin atau mungkin bisa dijabarkan lagi itu yang poin secara generalnya. Nah, sebenarnya SAG itu secara sejarahnya itu merupakan gabungan dari dua lab riset tadinya, yaitu lab ISM dan lab BPAD. Nah, dari dua lab tersebut, kenapa sebenarnya digabung? Karena mungkin punya kesamaan dan kemiripan dalam rumpun ilmu yang dipelajari gitu. Sehingga ketika kemarin awal pandemi, ketika saya semester 5 ya, kalau nggak salah, ketika masuk semester 5 itu kita dari lab ISM dan lab BPAD itu digabungkan menjadi lab SAG. Kayak gitu sih. Oke, berarti itu SAG adalah gabungan dari dua lab ya sebelumnya, Mas Ken. Betul, 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 betul. Kalau boleh tahu nih, Mas Ken, di lab SAG apa aja sih mata kuliah yang akan jadi praktikum dan itu di semester berapa nih biar teman-teman pada tahu. Oke, jadi kalau pertama kali ya ketemu sama SAG itu kemungkinan di semester 4, yaitu di praktikum rekayasa proses bisnis. Nah, di mana rekayasa proses bisnis sebenarnya lanjutan dari mata kuliah yang kalian ambil di semester 3, yaitu pemodelan proses bisnis. Nah, nanti di sana kita bakalan ketemu pertama kalinya nih sama asisten praktikum dari SAG di semester 4. Selanjutnya semester 5 nanti bakalan ketemu lagi dengan mata kuliah Enterprise Arsitektur atau EA yang di sana juga ada praktikumnya tuh di semester 5. Terus yang terakhir kita mewadahin satu praktikum lagi di semester 6 dan mungkin itu semester terakhir untuk praktikum ya. Di semester 6 ada manajemen layanan atau biasa mungkin familiar sama MLA ya, service management itu juga sama SAG. Itu sih. Oke, lalu kalau untuk prospek kerja yang ada di lab SAG apa aja sih, Mas Ken? Oke, sebenarnya dari yang tadi deskripsi setelah kita fokusnya kemana itu secara kesimpulan sih mungkin SAG ini banyaknya di high level management ya, lebih ke analis, bisnis analis, setelah itu mungkin project management, terus mungkin IT auditor seperti itu. Jadi dari alumni yang udah lulus dari kita juga kebanyakan sebagai analis, sebagai IT auditor dan sebagai PM project manager gitu mungkin karena fokus dari pembelajarannya dari situ sih kayak gitu biasanya. Nah, teman-teman yang tertarik buat mengambil posisi yang udah disebutkan sama Mas Ken, berarti boleh banget dong buat join ke lab Ya SAG. banget. Berhubungan dengan itu, tentu nggak jauh-jauh juga dari sertifikasi ya. Kalau di lab SAG, sertifikasi apa aja sih yang tersedia, Mas Ken? Oke, kalau untuk sertifikasi kita tuh tahun
ini mewadahi 2 sertifikasi, yaitu ITSM atau IT Service Management, yang berhubungan mungkin nantinya sama mata kuliah yang tadi gue udah sebut di semester 6, manajemen layanan. Nah, ITSM itu, dan satu lagi Enterprise Architecture, yang hubungannya juga sama mata kuliah kita yang EA gitu. Jadi kita kalau misalnya nantinya masuk peminatan SAG kan pastinya wajib untuk ikut sertifikasi ya. Nah, itu bisa pilih mau ITSM atau Enterprise Architecture gitu. Itu opsional, jadi pilih salah satu. Oke. Mungkin kita lanjut ya Mas kan. Buat angkatan 2020 atau 2021 yang masih belum nih menjadi asisten lab atau asisten lab, praktikum. Menurut Mas Ken, apa sih alasan kenapa kita harus menjadi asisten lab atau asisten praktikum? Oke, sebenarnya kalau menurut gua sebagai mahasiswa ya, mau di angkatan 19-20 tahun pertama sampai tahun terakhir pun itu bebas ya memilih jalannya gitu. Tapi kenapa sih mungkin gue merekomendasikan gitu ya buat jadi asisten praktikum, karena mungkin biar lebih berfokus sama keilmuan yang emang kalian pengen gitu. Kembali lagi ke niatnya, misalnya kalian emang gue mau jadi asisten praktikum biar gue bisa berbagi ilmu nih sama di tingkat sesama teman gue gitu, atau lo pengen tahu lagi ilmunya lebih dalam, misalnya sekarang lo baru tahu EA baru awal-awalnya aja gitu, lo pengen lebih dalam lagi nih untuk tahu EA gitu, ya udah lo mungkin bisa jadi asisten praktikum EA gitu. Nah, itu sebagai salah satu step aja gitu sih, dan manfaatnya pastinya banyak banget, yang tadi dapat ilmu, dapat apa namanya pahala juga kan ya kalau kita berbagi sama orang gitu, ngajarin adik tingkat atau segala macam. Dan intinya kalau lu emang suka ngajar dan berbagi ilmu dan pengen dapet ilmu dari mana aja, itu recommended banget sih kalau lu pengen join di sebagai asisten lab atau praktikum di seluruh lab SI sebenarnya, terutama yang SAG kayak gitu. Oke, gimana teman-teman? Wah, makin pengen nih kayaknya buat menjadi bagian dari lab SAG. Tapi tentu aja pada saat kita mau join menjadi asisten laboratorium ataupun asisten praktikum, ada hal yang perlu diperhatikan. Kira-kira syarat untuk menjadi bagian dari lab SAG apa sih, Mas Ken? Oke, mungkin kalau dari asisten laboratori dulu ya, asisten lab yang berhubungan langsung sama lab risetnya SAG, mungkin sama seperti saya gitu. Saya kebetulan nggak ngajar praktikum, tapi ada di lab riset SAG gitu. Nah, syaratnya teman-teman di tahun kedua atau di semester 3 dan semester 4 itu join ke laboratorium riset SAG. Nah, nanti kan di sana ada SAG study group tuh, atau mungkin biasa disingkat SSG ya, sering familiar disebut itu. Nah, cara untuk menjadi asisten lab adalah join di lab riset. Jadi nanti ketika rekrutasi, yang daftar, yang boleh ikut di situ hanya teman-teman dari lab riset SAG sendiri gitu. Jadi join di situ karena kenapa? Karena nantinya asisten lab sendiri yang akan mewadahi study group itu, sehingga kita sebagai asisten lab nantinya ketika udah naik udah tahu kan, oh ini bayangannya dulu kegiatannya seperti ini kayak gitu. Dan kalau misalnya apa ya namanya untuk standarisasi kan juga pastinya standarnya SAG kayak gitu, karena sudah 1 tahun di lab riset atau study group gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin nilai ya, dan tentunya niat sih. Nilai juga nggak terlalu tinggi, tapi yang penting niat dan apa ya namanya perilaku kalian, mungkin ke cutting dan segala macam itu lumayan berpengaruh juga. Kalau kalian udah dikenal dan aktif di study group kan pastinya juga gampang untuk jadi aslab gitu. Terus kalau untuk praktikum itu terbuka untuk semua mahasiswa SI sebenarnya di semester yang ditentukan gitu. Misalnya asisten, ngajar EA semester 5, berarti asistennya harus semester 7 ya, kan 1 tahun di atasnya gitu. Nah, kalau kalian udah masuk semester itu dan kalian punya kompetensi seperti nilai, terus komponen-komponen lainnya, nanti ketika rekrutasi itu pasti bisa untuk masuk ke asisten praktikum SAG. Kayak gitu sih paling guys. Oke, terima kasih Mas Ken jawabannya. Jadi bagi teman-teman tuh yang tertarik untuk join sebagai bagian dari lab SAG udah mulai dirancang-rancang, diarahkan juga pengen baikin nilai dan juga join ya untuk lab risetnya. Untuk nextnya nih Mas Ken, suka duka atau keluh kesah menjadi asisten praktikum ataupun asisten laboratorium apa sih sebenarnya? Oke, kalau kesah sebenarnya kalau dibilang kalau kesah dan senang, enggaknya sih banyakan senangnya ya. Maksudnya sebenarnya gue sama teman-teman aslab ini emang udah kerja kurang lebih 2 tahun ya, kayak tadi
udah jadi partner sejak dari study group atau lab riset. Jadi kita juga udah paham satu sama lain gimana cara untuk kerja dan bersosialisasi, kerjasama dan lain sebagainya gitu. Dan menurut gue di sini ya emang jadi tempat gue dan teman-teman lainnya untuk berkembang juga, ada lingkungan positif untuk sharing dan lain sebagainya. Jadi banyak sukanya sih. Mungkin kalau dukanya kayak kita sebenarnya bingung aja sih di pandemi ini kan banyak banget transformasi kegiatan gitu yang tadinya emang kita udah planning ketika pertama kali masuk gitu, oke kita mau misalnya let's say kunjungan industri gitu, kita mau ke salah satu perusahaan gitu, nah itu nggak bisa dan harus diganti dengan kegiatan virtual contohnya, yang kayak gitu-gitu mungkin yang menghambat kita juga, cuman balik lagi kita sering bicara sama asisten lain juga, ini kondisi nggak kita doang yang alami gitu, jadi kita mau nggak mau harus adaptasi, lagi pula udah hampir 2 tahun ya kita kayak gini, dan ya sebenarnya banyak kegiatan yang bisa kita ganti dan esensinya masih sama gitu dengan kegiatan onsite, tapi kita bikin inovasi yang lebih menyenangkan di kegiatan virtual kayak gitu sih Ispai. Berhubungan dengan tadi, sepertinya SAG biasanya punya budaya tersendiri nih. Kira-kira apa aja sih budaya yang ada di lab SAG? Oke, sebenarnya kalau di profil kita kan punya jargon atau istilahnya tagline, Let's Connect Our Future. Kenapa Let's Connect Our Future? Karena kita sebenarnya punya 3 entitas kan ya, study group, praktikum, dan lab riset gitu. Jadi kita nih mau menyatukan 3 entitas itu gitu. Nah sebenarnya apa sih yang bisa menyatukan itu? Kita tuh ada 3 pilar. Yang pertama kontributif, kita berkontribusi semua di kegiatan-kegiatannya gitu. Contoh misalnya untuk kegiatan study group gitu. Nah, itu asisten lab dan asisten praktikum juga ikut kontribusi di situ. Mungkin dia yang bakal ngajar juga di kegiatannya atau mungkin sekedar menghadirin aja gitu. Dan lain sebagainya kegiatan. Yang kedua ada suportif ya, mendukung semua gitu dari ketiga kegiatan itu kita istilahnya sinkron dan mendukung semua entitas yang ada di SAG. Dan yang terakhir ada kolaboratif. Nah, itu kita kolaborasi semuanya gitu. Kita punya program ya kayak ulang tahun kemarin SAG anniversary, nah itu dari 3 entitas itu kerjasama gitu untuk bikin salah satu acara walaupun virtual, cuman itu kerjasamanya dapat lah karena dari 3 entitas itu. Jadi dari budaya kita pengen banget kita selalu ngerekatin semua entitas yang ada di SAG, nggak ada yang mikir lu kan asisten praktikum gitu kan, gue aslab gitu, gue beda gitu sama lu job desk-nya. Iya job desk-nya beda, cuman kita tetap kerjasama untuk mungkin salah satu proker atau segala macam, dan ya di luar pekerjaan kita kerap lah sama asisten kayak gitu sih paling. Oke, terima kasih Mas Ken. Udah jelas banget nih sih teman-teman. Udah mulai dapet banget gambarannya tentang lab SAG itu sendiri. Mungkin sebagai penutup untuk adik-adik yang mendengar podcast ini, boleh banget nih siapa tahu ada pesan atau kesan dari Mas Ken. Oke, kalau dari kesan-pesan dari gua ya terutama untuk teman-teman yang ada di bawah kita ya, angkatan 2019, angkatan 2020 atau 2021, atau mungkin yang baru planning nih masuk SI Telkom yang masih SMA gitu kan. Nah, di sisa waktu yang ada manfaatin sih, maksudnya mumpung masih jalan masih panjang dan bisa mikir untuk oke, gue harus punya target gitu. Misalnya tahun kedua gue mau join lab riset, oke, mau jadi asisten praktikum, itu pilihan lo gitu. Dimanapun lo punya target gitu. Yang penting adanya lab riset di SI, adanya praktikum dan lain itu sebagai wadah aja sih. Lo yang bakal masuk, lo yang bakalan milih gitu. Ini jalur lo di sini gitu. Karena lagi-lagi pasti kita kan sebagai alumni juga nggak pernah janjiin apa-apa gitu. Lo kalau masuk sini bakalan kayak gini, lo enggak. Tapi kita seenggaknya punya wadah untuk mewadahin kalian yang mau berproses, mau nyari lingkungan baru untuk kegiatan positif. Jadi itu bagi kalian kalau niatnya baik dan bakalan lancar sih ke depannya gitu. Jadi tanamin niat dari sekarang, waktu itu sebenarnya singkat banget ya. Gue juga dulu ingat banget gue maba nggak ada kerjaan, nggak join UKM apa-apa, nggak join apapun lah. Pokoknya gue sama sekali di asrama doang kerjaannya, sama main-main lah, main ke asrama udah gitu doang. Itu berasanya kayak ya udah lewat aja gitu, dan baru sadarnya rada telat gitu. Terus ya untungnya jalannya masih terbuka gitu. Jadi mumpung buat kalian nih yang masih ngerasa duh kok gue belum dapat apa-apa nih esensinya, terutama kuliah online kan ya.
Nah, itu cari lingkungan positif yang bisa ngebangun diri lo jadi lebih baik lagi. Mungkin kayak gitu sih dari gue. Oke, carilah lingkungan positif untuk ngebangun diri kalian sendiri. Kita udah dapat Betul nih banget. thumbnail. Oke, Oke. mungkin untuk Chantok sesi kali ini memang cukup singkat eh, bersama dengan Lab SAG. Teman-teman, makasih banget sudah mendengar dan terima kasih juga kepada Mas Kenangga udah hadir nih sharing kepada para pendengar kita pada hari-hari yang indah ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu, Mas Ken juga dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa di episode Chantok selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Thank you teman-teman. Thank you juga Is ya. Thank you Thank you Is. juga. Oke.